Maju dikit Pak, maju dikit Pak. Tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar memunculkan pertanyaan besar terhadap kredibilitas lembaga hukum di Indonesia. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan keputusan yang diberikan oleh hakim yang seharusnya jadi tumpuan akhir dalam setiap kasus. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hakim MK yang terdiri dari 9 orang punya kewenangan, tugas, dan kewajiban. Namun apa yang terjadi jika kewenangan yang dimiliki justru dimanfaatkan demi menguntungkan pihak lain dengan menerima suatu imbalan? Keprihatinan terhadap kasus yang menimpa Mahkamah Konstitusi datang dari Ketua MK periode 2013 hingga 2015 Hamdan Zulfa. Ia menyebut integritas pribadi jadi hal utama seorang hakim untuk menolak godaan dalam tugas sebagai hakim. Karena itu pertahanan pribadi, integritas pribadi itu menjadi sangat menentukan. Pengawasan saya kira tidak mempan tanpa integritas dan pertahanan pribadi yang kuat begitu. Waktu di MK pada saat itu kami juga bersama-sama Pak Patrialis membentuk bagaimana mekanisme pengawasnya di MK, termasuk membentuk Dewan Etik. Itu semua dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan atau tidak tahan terhadap godaan begitu. Tapi nyatanya di luar kontrol itu bisa saja terjadi. Kekecewaan juga datang dari mantan Ketua MK Jimli Ashidik. Operasi tangkap tangan yang menjerat Patrialis nampaknya jadi bukti kuat adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan Hakim MK ini. Bahwa itu OTT, kalau OTT itu kan Tangkap tangan. Iya, tidak perlu lagi pembuktian, sudah buktinya sudah di tangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi memang dunia hakim itu memang berat. Dengan kasus ini, Mahfud MD menilai adanya kecerobohan dalam proses pemilihan hakim oleh lembaga terkait saat menentukan Patrialis Akbar sebagai Hakim MK. Proses rekrutmen Hakim MK itu memang ceroboh semua. DPR-nya ceroboh, pemerintahnya ceroboh, Mahkamah Agung juga tidak jelas kriterianya. Patrialis Akbar ini orang yang dulu tidak benar proses pengajuannya. Sampai diajukan ke pengadilan, pengadilan memutuskan itu tidak sah pengusulannya. Tetapi Pak SBY nekat naik banding. Nah, di tingkat banding lalu dimenangkan gitu. Nah, ini akibatnya sekarang kalau tidak ikut. Kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi bukanlah pertama kalinya terjadi. 2013 lalu, Hakim Ketua MK Akil Mokhtar memanfaatkan kewenangannya dalam sejumlah kasus pilkada. Akil menghadapi sejumlah perkara sengketa pilkada dan tindak pidana pencucian uang. Kala itu KPK menyita lebih dari $200.000 Singapura dan $22.000 Amerika Serikat dalam operasi tangkap tangan. Atas tindakan ini, Akil Mokhtar divonis penjara seumur hidup ditambah denda $10 miliar. Tim Liputan, Kompas TV.